sorry. Bentar. Oke, di soal nomor 1 ini ada 2 subsoal, sorry. Yang pertama adalah diminta untuk menentukan daftar tanggungan yang dapat diakui dalam PTKP. Ini berbeda sama soal kuis kemarin ya. Kalau di soal kuis itu kan diminta untuk menentukan wajib pajak. Nah, kalau di sini diminta untuk menentukan daftar tanggungan. Berbeda dengan apakah seseorang itu wajib pajak atau bukan. Kalau dia di daftar tanggungan, otomatis mayoritas dari daftar tanggungan ini bukan merupakan wajib pajak. Tapi ada juga satu tanggungan yang bisa jadi adalah seorang wajib pajak. Siapa? Istri. Karena di dalam status PTKP itu kan tidak hanya eh, berapa tanggungan 3, tapi kan ada juga status K. Nah, kalau di Undang-Undang KUP itu status pernikahan itu masuk ke dalam tanggungan. Seperti itu. Nah, di sini Pak Ahmad dan keluarganya tinggal di Bandung. Kemudian Pak Ahmad mempunyai usaha bengkel mesin, sedangkan istrinya Bu Rina bekerja sebagai guru honorer di sekolah swasta. Artinya di sini dua-duanya bekerja. Pak Ahmad punya usaha, kemudian Bu Rina kerja sebagai guru honorer di sekolah swasta. Nah, karena sama-sama bekerja, Pak Ahmad dan Bu Rina ini merupakan wajib wajib pajak. Seperti itu. Kemudian keduanya berdomisili di Indonesia dan memiliki NPWP, NIK masing-masing. Ini pisah NPWP ya. Pada tahun 2024, keluarganya berjumlah 6 orang. Ada Bu Rina itu sendiri sebagai istri. Kemudian ada keterangan tidak bekerja. Nah, kembali lagi ini sepertinya kayak soal kuis kemarin ya. Ada miss di sini. Jadi Bu Rina istri tidak bekerja. Nah, tapi apakah kedua-duanya bisa masuk ke dalam daftar tanggungan? Bisa. Karena suami itu bisa mendapatkan status K di dalam PTKP-nya. Jadi untuk apakah istri bekerja atau tidak bekerja, kedua-duanya sama-sama bisa menjadi daftar tanggungan. Tapi bukan di status tanggungan yang tiganya. Kalau K3 dia tidak masuk ke dalam hitungan yang tiganya itu. Seperti itu. Kemudian ada Andi, anak kandung, lahir 2010, masih sekolah dan memiliki penghasilan. Andi sudah punya penghasilan, tapi lahirnya tahun 2010. Nah, sekarang yang bisa masuk tanggungan itu yang umurnya berapa sih? Ada yang masih ingat nggak? 18, Kak. 18. Jadi kalau dia masih belum berusia 18 tahun itu masih bisa menjadi tanggungan walaupun sudah memiliki penghasilan. Nah, kalau dia belum berusia 18 tahun, artinya kan dia belum bisa punya NPWP sendiri. Nah, penghasilan anak ini diakui di mana? Atau nggak perlu lapor SPT? Ada yang ingat nggak? Gimana perlakuan pajaknya?
digabung ke orang tuanya, Kak. Ke Iya, ayahnya, Kak. iya betul. Dia akan dianggap sebagai penghasilan ayahnya. Oke, jadi ini clear ya untuk Andi ini bisa masuk ke dalam daftar tanggungan karena belum berusia 18 tahun. Nah, kemudian ada Dita, dia adalah anak kandung yang lahir tahun 2014. Masih SD dan tidak bekerja. Oke, anak kandung lahir 2014, masih SD tidak bekerja. Ini clear banget karena usianya di bawah 18 tahun kemudian tidak bekerja. Jadi tidak ada masalah ya di Dita, ini sudah pasti masuk ke tanggungan. Kemudian yang Lina ini anak tiri lahir 2005 sudah bekerja di sebuah perusahaan. Oke, Lina lahirnya 2005. Kalau 2005 ke 2025 berarti usianya sudah 20 tahun. Kalau ke 2024 usianya berarti udah 19 tahun. Nah, berarti karena dia sudah lebih dari 18 tahun dan dia sudah memiliki penghasilan, Lina ini tidak boleh diakui sebagai tanggungan. Oke, jadi di sini anak yang bisa ditanggung hanya Andi dan Dita. Nah, seterusnya Mbak Sari. Mbak Sari ini mertua dari Pak Ahmad. Artinya ini ibunya Bu Rina. Janda usia 72 tahun tidak berpenghasilan. Nah, kalau kuis kemarin kan eh, mertuanya berpenghasilan ya. Kalau ini tidak berpenghasilan. Nah, kalau kita mau mengakui dia di dalam tanggungan itu bisa, asalkan ya asalkan jadi orang tua saudara ataupun semenda seperti bapak atau ibu, kemudian mertua itu boleh diakui dalam tanggungan asalkan pertama dia tidak berpenghasilan. Pertama, kedua dia tidak menjadi tanggungan dari orang lain. Misalkan eh, Bu Rina ini punya adik dan Mbah Sari itu sudah ditanggung oleh adiknya, maka Bu Rina tidak boleh mengakui Mbah Sari ini sebagai tanggungan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu dia harus tinggal bersama dengan si penanggungnya. Harus tinggal bersama. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kartu keluarga. Karena kartu keluarga basisnya adalah domisili. Gitu. Jadi kalau dia kartu keluarganya berbeda, maka dia tidak boleh menjadi tanggungan dari Pak Ahmad. Maka dia harus masuk ke dalam kartu keluarganya. Nah, kalau dia tinggal terpisah nih gimana? Dia tidak boleh menjadi tanggungan gitu. Tapi dalam prakteknya mungkin ada beberapa yang menjadi satu. Biasanya kalau punya dua rumah gitu, punya dua rumah. Nah, karena kakaknya satu itu biasanya masih bisa diakalin. Nah, tapi di dalam peraturannya itu dia men-state tinggalnya tidak boleh terpisah. Jadi kalau menurut pada undang-undang, menurut pada aturan, maka Basari ini tidak bisa menjadi daftar tanggungan. Gitu. Oke, kemudian kita ke B. Status dan jumlah PTKP Pak Ahmad
dan anggota keluarga lain yang berstatus sebagai wajib pajak. Nah, PTKP Pak Ahmad tadi kan ada 2 tanggungan ya, 2 tanggungan, ada 2 anaknya yang bisa menjadi tanggungan. Maka statusnya Pak Ahmad itu K2. Seperti itu. Oke, nomor 1 clear? Ya, gimana? Kak, maaf mau izin konfirmasi. Jadi waktu ditulis daftar tanggungan itu nggak perlu nulis istrinya ya Kak, cukup kayak anaknya aja gitu. Hmm. Sebenarnya kalau mau ditulis anaknya aja nggak apa-apa, karena yang bisa masuk ke dalam hitungan K2-nya itu kan anaknya aja. Istrinya kan nggak bisa masuk ke dalam angka 2-nya itu. Tapi kalau teman-teman nulis istrinya juga, itu tetap aku benerin. Tetap dibenerin gitu ya. Oke, makasih Kak. Gimana? Kak, izin bertanya, itu Andi itu kan umurnya belum 18 tahun, tapi itu bisa memiliki NPWP ya, Kak? Ya? Andi ya? Mm. Iya, Andi. Sebenarnya secara peraturan perundang-undangannya itu belum bisa, karena Andi sendiri belum punya KTP kan. Tapi eh aku kurang tahu juga ya kalau ternyata Andi ini bisa menggunakan NIK-nya ke sistem Cortex yang baru gitu. Nah, tapi secara peraturan di Undang-Undang KUP, Andi itu masih belum bisa diakui sebagai wajib pajak karena di dalam Undang-Undang KUP pun sudah di-state dengan jelas kalau usia 18 tahun masih belum bisa menjadi wajib pajak gitu. Jadi kalau dia sudah memiliki NPWP pun, kalau ternyata NIK-nya bisa digunakan untuk eh, mendaftar NPWP, secara administratif dia tetap menjadi tanggungannya Pak Ahmad. Seperti itu. Oke, Kak, terima kasih. Oke, kita ke soal nomor 2. Ini ya. Pertama, di sini pertanyaannya adalah menentukan bentuk self assessment yang harus dijalankan di setiap ilustrasi. Pertama, di sini ada Pak Bono. Pak Bono itu karyawan di PT Karir Gemilang dengan penghasilan neto per tahun sebesar 59 juta rupiah dengan 2 orang tanggungan dan istri bekerja juga sebagai karyawan di PT Jaya Abadi. Nah, kalau teman-teman menentukan self assessment, teman-teman harus tahu dulu nih, si wajib pajaknya ini dia berperan sebagai apa? Orang pribadi kah ataukah badan? Orang pribadi pun kita harus lihat apakah dia murni sebagai karyawan tetap gitu ya, karyawan tetap ataukah dia memiliki usaha. Nah, Pak Bono di sini di state bahwasanya Pak Bono adalah karyawan. Oke, berarti pertama yang pasti ya di setiap semua bentuk perpajakan PPh berapapun itu pun PPN, hal yang berdiri ke KPP. Artinya kita harus mendaftarkan NPWP. Gitu, itu yang paling pertama. Tapi kalau misalkan di soal sudah ada keterangan dia sudah punya NPWP, ya itu tidak perlu dimasukkan ke dalam bentuk self assessment. Pak Bono
ini harus membuat NPWP. Oke. Kemudian Pak Bono ini kan murni karyawan ya. Murni karyawan artinya dia tidak punya tanggungan untuk membuat SPT massa. Tidak ada. Kemudian juga dia juga tidak terkait dengan PPN. Nah, sekarang kita lihat kewajiban untuk pelaporan SPT tahunan. Jadi kalau orang orang pribadi yang seorang karyawan, dia eh, eh, harus melihat dulu penghasilannya berapa. Baru kita bisa menentukan SPT apa yang harus dilaporkan. Nah, kita lihat dia penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja di PT Karir Gemilang. Kemudian penghasilannya 59 juta rupiah. Nah, sekarang pertanyaannya, SPT apa yang dia pakai waktu melaporkan SPT tahunan? Ada yang ingat? 1770 SF. Ya, betul. Nah, dia melaporkan dalam bentuk 1770 SS. Jadi kalau teman-teman ingat, SPT tahunan untuk orang pribadi kan ada 3 ya. 1770 SS, 1770 S, dan 1770. Nah, kalau karyawan, dia pakai antara 1770 SS ataupun 1770 S, tergantung dari penghasilan. Kalau penghasilannya di bawah 60 juta, maka dia menggunakan 1770 SS dengan pemberi kerja cuma satu. Kalau pemberi kerjanya 2 tapi penghasilannya di bawah 60 juta, dia harus pakai yang 1770 S. Gitu. Kalau dia pengusaha perorangan, dia pakai yang 1770. Gitu. Jadi untuk Pak Bono ini hanya perlu melaporkan SPT tahunan dalam bentuk form 1770 SS. Tapi sebelum melakukan pelaporan, tentunya dia harus memperhitungkan, gitu ya, memperhitungkan PPh terutangnya. Nah, kalau dia memperhitungkan PPh terutang, dia juga harus memperhitungkan penghasilan istrinya. Kalau istrinya bekerja sebagai karyawan di PT Jaya Abadi, kalau NPWP-nya menjadi satu, Pak Bono tidak perlu memperhitungkan ulang, hanya perlu melaporkan. Gitu. Tapi kalau NPWP-nya terpisah, maka harus memperhitungkan ulang dan kemudian dipecah ke dalam SPT masing-masing. Gitu. Oke, jadi itu ya. Untuk Pak Bono itu berarti harus memperhitungkan melaporkan dilunasi. Nah, bertahunan itu adalah bentuk self assessment juga. Oke, kemudian yang kedua ada Pak Ardis. Pak Ardis ini karyawan di PT Indo Sentosa, penghasilan bruto per tahunnya sebesar 1.350 juta. Pak Ardis juga memiliki usaha sampingan. Nah, ini yang teman-teman perlu berhati-hati. Dia memiliki usaha. Jadi dia tidak cuma menjadi karyawan, tapi juga punya usaha. Penghasilan brutonya sebesar 3 miliar rupiah. Nah, oke. Habis ini kita harus lihat nih. Tadi kan kalau dia berstatus karyawan gampang ya. Gampang. Dia cuma ngurusin SPT tahunan aja. Tapi kalau dia berstatus, kita harus lihat usahanya ini punya hubungan sama SPT masa apa aja gitu. Kalau dia punya karyawan, maka dia
harus mengurus SPT masa PPh 21 dan juga bukti potongnya kalau dia punya karyawan. Nah, kalau dia omsetnya di atas 4,8 miliar, dia harus memungut PPN gitu. Tapi kalau di bawah 4,8 apakah harus? Enggak. Kalau di bawah 4,8 dia diberikan pilihan untuk mendaftarkan diri sebagai PKP ataupun tidak. Oke. Nah, kemudian selain usaha, dia kan juga eh, punya kewajiban perpajakan pribadi karena dia bentuknya adalah usaha perseorangan. Makanya usaha perseorangan itu sebenarnya sangat ribet di perpajakannya. Nah, untuk usaha seperti ini ya, sama seperti karyawan, tapi ditambah dengan kewajibannya sebagai pengusaha. Nah, sekarang langkah yang paling pertama adalah tentu saja melaporkan diri, ya, mendaftarkan NPWP dan juga melaporkan usaha. Itu yang pertama. Pasti dimulai dari situ, bentuk self assessment. Kemudian di sini kita lihat, oh dia punya 3 orang karyawan. Nah, ada 3 orang karyawan nih. Berarti hubungannya sama apa? Sama PPh 21 karena kan dia pasti membayar gaji. PPh 21 berarti dia harus menghitung PPh 21-nya, memotong, ya, kemudian setelah dia memotong, dia menyetorkan hasil pemotongan PPh 21 itu ke kas negara. Oke. Setelah dia memotong, kemudian menyetorkan, jangan lupa bikin bukti potongnya. Setelah dia membuat bukti potong ini harus diserahkan ke karyawannya. Kenapa diserahkan ke karyawan? Karena kalau tidak ada bukti potong, 3 orang karyawannya tidak bisa melaporkan SPT tahunannya. Seperti itu. Nah, makanya harus membuat bukti potong. Kemudian setelah membuat bukti potong, menyetor dan lain sebagainya, Pak Ardis juga harus melaporkan SPT masa PPh 21. Kapan terakhir melapor untuk SPT masa? Tanggal berapa? Ada yang ingat? 20. Iya, betul. 20. Ini sebenarnya di peraturan yang terbaru ya. Itu untuk pembayaran hampir semuanya dipukul rata ke tanggal 15. Peraturan terbaru itu baru terbit beberapa bulan yang lalu. 10 ada yang di tanggal 15 dan lain sebagainya. Tapi setelah muncul peraturan terbaru itu sudah dipukul rata ke tanggal 15 kecuali PPN kalau tidak salah. Kalau nggak salah PPN untuk terakhir pelaporannya di tanggal akhir bulan. Di akhir bulan untuk pelaporannya. Oke, kita kembali lagi ke PPh 21 itu tadi udah clear ya untuk PPh 21-nya. Terus kita lihat apakah ada kewajiban perpajakan yang lain. Kita lihat nih mengenai PPN. Ada kewajiban untuk memungut PPN enggak? Oh, dia omsetnya masih sebesar 3 miliar, artinya masih di bawah 4,8 miliar. Dia tidak punya kewajiban untuk mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Tapi kalau dia mau mengukuhkan diri nggak apa-apa. Kalau dia sudah mengukuhkan diri, baru dia punya kewajiban PPN, kemudian membuat SPT masa PPN seperti itu. Kemudian udah clear ya untuk karyawan, untuk PPN-nya udah nggak ada kendala. Sekarang kita ke ini pribadinya Pak Ardis. Dia punya istri
3 tanggungan. Istri tidak bekerja, memiliki 3 tanggungan. Artinya untuk SPT tahunannya, Pak Ardis ini melaporkan menggunakan SPT tahunan 1770 untuk pengusaha. Nah, istrinya tidak bekerja, berarti tidak perlu menggabungkan penghasilannya dengan istrinya, karena istrinya kan tidak punya penghasilan. Kemudian memperhitungkan nih penghasilan bruto di PT Indonesia Tosa sama penghasilan yang dia dapatkan dari usaha toko online-nya. Menggabungkan, memperhitungkan kembali PPh terutangnya, kemudian jika ada kredit-kredit pajak maka dikreditkan, kemudian memperhitungkan apakah terdapat kurang bayar ataupun lebih bayar. Kalau kurang bayar maka harus dilunasi. Kalau lebih bayar bisa dilakukan restitusi ataupun dikompensasikan ke masa pajak selanjutnya. Oke, nomor 2 clear? Kita ke yang ketiga. Ini pendek, tapi jangan salah. Ini jawabannya yang paling panjang. Gitu. Nah, CV Asacita merupakan perusahaan bergerak di bidang perdagangan retail. Penghasilan bruto perusahaan adalah sebesar 12 miliar per tahun. CV Asacita memiliki 25 karyawan tetap. Nah, untuk jawaban CV Asacita, dia pertama harus tentunya mengukuhkan usahanya mendaftarkan PWP. Kemudian untuk tanggungan karyawan, apakah ada karyawan? Di sini ada 25 orang karyawan. Nah, self assessment-nya seperti apa? Seperti tadi, memperhitungkan, kemudian memotong, kemudian menyetorkan dan melaporkan PPh 21-nya. Setelah itu membuat bukti potong dan menyerahkan bukti potongnya ke karyawannya. Nah, sekarang kita lihat, adakah kewajiban PPN? Ternyata ada. Penghasilan bruto perusahaan ternyata 12 miliar per tahun. Artinya omsetnya itu sudah lewat dari 4,8 miliar. Kalau dia sudah lewat 4,8 miliar, maka secara otomatis dia harus mengukuhkan diri sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, itu self assessment-nya, mengukuhkan diri menjadi PKP. Kemudian setelah dia terdaftar menjadi PKP, dia harus memungut, kemudian mengkreditkan, menghitung, menyetor, kemudian melaporkan SPT masa PPN setiap bulan. Itu. Setelah itu, lakukan pelaporan SPT tahunan. SPT tahunan badan. Kalau tadi kan pribadi itu 1770, kalau badan 1771. Itu. Oke. Kemudian kalau ada transaksi-transaksi lain, kayak contoh dia bertransaksi dengan pemerintah, dengan BUMN, maka dia harus membuat SPT masa untuk PPh terkait, entah PPh 22 ataupun PPh 23. Kalau misalkan ada transaksi yang terkena pajak final, maka dia harus memotong, memungut, menyetor, kemudian melaporkan SPT masa untuk PPh finalnya. Seperti itu. Nah, kemarin ini ya, pertanyaannya mengenai self assessment. Untuk nanti aja sih, aku bahasnya nanti aja. Kita lanjut bahas ke nomor 3. Oke. Oke, gimana? Kak, izin nanya, tadi kan
yang batas setor SPT masa itu tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, batas waktu untuk pelaporannya itu tanggal 20 di bulan yang sama setor atau bulan depannya lagi, Kak? Bulan yang sama dengan setor. Artinya kalau misalkan transaksinya itu Januari, maka dia harus menyetorkannya di bulan Februari tanggal 15 dan melaporkannya di tanggal 20 bulan Februari. Kayak gitu. Oke, Kak. Terus mau nanya lagi yang kemarin kan ibunya ada bahas SPT 1721. Nah, SPT 1721 itu sama nggak dengan SPT 1770, 1720, 1770S, 1770SS, Kak? Oh, beda, beda. 1721 itu istilah lain, ya istilah keren buat SPT masa PPh 21. Gitu, Net. Makanya 1721. 21 itu merujuk ke PPh 21. Gitu sih. Jadi beda ya sama SPT tahunan. Kalau 1721 itu SPT masa. Nah, kalau PPh-PPh yang lain kayak PPh 22, 23 itu sudah digabungkan ke dalam namanya SPT masa unifikasi. Kalau dulu PPh 22 itu punya SPT-nya sendiri. PPh 23 punya SPT-nya sendiri. Kalau sekarang udah dijadikan satu ke SPT masa unifikasi. Yang masih terpisah itu yang SPT masa 1721 itu. Dia masih belum tergabung dalam SPT unifikasi. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak, aku mau izin konfirmasi. Nah, ini kan kalau yang buat PPh 21 karyawannya dia menghitung, memotong, dan menyetor terus melaporkan. Nah, kalau buat SPT diri dia sendiri itu memotong juga nggak ya, Kak? Atau cuma menghitung, menyetor, dan melaporkan? Oh, SPT diri sendiri, maksudnya SPT tahunan. Iya, maksudnya SPT tahunan. Oke, kalau teman-teman melaporkan SPT tahunan itu nggak ada kata memotong. Karena apa yang dipotong nggak ada. Beda ya kalau dari perspektif perusahaan. Karena perusahaan itu kan memberikan gaji dulu pajak. Sehingga gaji yang dikasih itu nggak utuh. Nah itu namanya memotong. Tapi kalau teman-teman melaporkan SPT tahunan, itu kita kan nggak memberikan penghasilan ke orang lain tahun. Nah kita kan nggak memotong itu kan. Itu kan memang dari perusahaan sudah dipotong, kita menghitungkan ulang apakah yang sudah dipotong oleh perusahaan itu sudah sesuai jumlahnya dengan PPh yang sebenarnya terhutang. Jadi itu fungsi untuk melapor SPT tahunan, untuk memperhitungkan ulang. Jadi nggak ada istilah memotong di dalam SPT tahunan. Kalau menyetorkan iya, kalau ada kurang bayar dia harus menyetorkan kurang bayarnya itu. Tapi kan bukan berarti dia memotong untuk dirinya sendiri. Gitu. Jadi istilah memotong dan menyetor, istilah memotong memungut itu kalau dia bertransaksi dengan lawan transaksinya. Kalau nggak ada lawan transaksinya maka dia nggak ada istilah itu. Kayak gitu. Oke, Kak, berarti cuma menghitung dan melaporkan doang ya. Makasih, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 3-nya. Ke nomor 3, Pak Badu adalah pengusaha budidaya lebah di Kota Malang. Pada tahun 2024, Pak Badu ingin menggunakan NPPN untuk menghitung besaran pajak terutang. Sepanjang tahun 2024, usaha Pak Badu mencatatkan omset sebesar 4 miliar 200 juta. Ini mungkin aku highlight dulu. Omset sebesar 4 miliar 200 juta, beban usaha sebesar 2 miliar,
Selain itu, usaha Pak Badu pada tahun sebelumnya mencatatkan kerugian sebesar 750 juta. Tarif NPPN yang berlaku untuk kelompok daerah 1 adalah 11%, kelompok daerah 2 adalah 10%, dan kelompok daerah 3 adalah 9%. Pak Badu telah menikah dan memiliki 3 orang anak. Oke. Di pertanyaan yang pertama, syarat apa saja agar Pak Badu dapat menggunakan NPPN? Ingat, NPPN itu bukan untuk mencari pajak terutang. NPPN itu hanya untuk mencari berapa sih penghasilan neto dia. Artinya NPPN itu adalah rumus yang membantu untuk mengestimasi berapa laba seseorang kalau labanya itu nggak diketahui atau labanya itu tidak bisa dibuktikan. Kayak gitu. Nah, syarat apa saja agar orang itu dapat menggunakan NPPN? Ingat, NPPN itu secara normal hanya bisa digunakan oleh pengusaha orang pribadi. Jadi badan itu nggak bisa. Badan menggunakan NPPN kalau badan ini bermasalah. Kalau badan itu bermasalah, maka dia bisa dikenakan NPPN untuk menghitung labanya, tapi dengan lampiran yang berbeda. Gitu. Jadi ada lampiran peraturan yang berbeda. Pribadi. Kemudian yang kedua, omsetnya harus di bawah 4,8 miliar. Kalau dia di atas 4,8 miliar, dia sudah tidak boleh menggunakan NPPN, walaupun dia orang pribadi. Jadi untuk menggunakan NPPN pertama harus wajib pajak orang pribadi, omset di bawah 4,8 miliar. Kalau sudah di atas 4,8 miliar harus menggunakan pembukuan, tidak boleh menggunakan pencatatan. Oke. Kemudian yang ketiga, untuk menggunakan NPPN, kemarin aku sempat baca-baca ya jawaban dari teman-teman. Kalau harus melapor ke DJP paling lambat 3 bulan pertama. Oke, ingat ya, 3 bulan pertama. Jadi kalau sudah lewat 3 bulan pertama di tahun berjalan, maka dia menggunakan pembukuan. Tidak boleh menggunakan NPPN. Nah, jadi itu yang jangan sampai kelupa. Dia harus di bawah 4,8 miliar sama dia harus melaporkan ke DJP. Nah, sekarang oke, gimana? Itu 3 bulan pertama itu dihitung dari Januari atau dihitung dari berdirinya usahanya ya Pak? Dari tahun pajaknya, 3 bulan pertama tahun pajak dari Januari berarti. Misalkan untuk tahun 2024 dia mau menggunakan NPPN, maka dia harus melapor maksimal di bulan Maret. Kalau dia nggak lapor di bulan Maretnya, maka untuk SPT tahunan 2024 dia harus menggunakan pembukuan. Itu. Oke, kita lanjut ke bagian B. Nah, besar penghasilan neto dan penghasilan kena pajak usaha Pak Badu. Oke, sekarang aku tanya deh, rumus penghasilan neto menggunakan NPPN itu apa dikali apa? Omset dikali tarif, Kak. Betul. Nah, ini kemarin aku juga sempat baca-baca jawaban teman-teman. Wait, aku mau share screen yang
aku mau share screen yang penghitungannya. Oke, ingat ya, untuk omsetnya 4,2 miliar. Dia di bawah 4,8 M. Artinya dia boleh menggunakan NPPN. Nah, di sini Pak Badu ini usahanya ada di Kota Malang. Ada di Kota Malang. Berarti dia kelompok daerah berapa? Ada yang ingat? Daerah lainnya, Kak. Daerah 3, Kak. Daerah lain. Ya, betul. Dia ada di daerah lainnya atau di daerah 3. Jadi NPPN itu terbagi menjadi 3 kelompok wilayah. Kelompok wilayah pertama adalah wilayah ibu kota provinsi tertentu. Jadi tertentu aja, nggak semua ibu kota provinsi. Kayak Jakarta, Surabaya, kemudian Bandung, Medan, seperti itu. Nah, kalau kelompok daerah 2 adalah ibu kota provinsi yang tidak termasuk ke dalam kelompok daerah 1. Nah, kelompok daerah 2 itu contohnya kayak apa? Jogja, itu kelompok daerah 2. Kemudian Jayapura, itu kelompok daerah 2. Seperti itu. Nah, lain-lainnya yang bukan ibu kota provinsi masuknya ke daerah 3 atau 9%. Jawaban teman-teman, ingat di dalam pencatatan dia tidak mengenal beban usaha. Di dalam konsep NPN dia tidak. Kalau di pembukuan kerugian itu boleh dikompensasi, tapi kalau menggunakan NPPN basisnya adalah omset, tidak boleh dikurangkan dengan kerugian, tidak boleh dikurangkan dengan beban usaha. Maka dua statement ini, beban usaha dan kerugian, itu sebenarnya hanya pengecoh saja. Nah, untuk jawabannya tinggal mengalikan omset 4,2 miliar dikalikan dengan tarif NPPN 9%. Karena dia kelompok daerah 3. 9%. Oke. Nah, kemudian barulah kita dapat nih penghasilannya itu 378 juta penghasilan itunya. Kemudian ada pertanyaan, berapa penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya? K3 306 juta. Seperti itu. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Kak izin bertanya, untuk tahu bedanya yang nomor wilayah untuk yang pertama sama yang kedua itu gimana ya, Kak? Sebenarnya kalau membedakan harus dihafal sih. 10 daerah ibu kota provinsi tertentu. Nah, ada 10 ibu kota: Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Ini harus dihafal.
gitu. Nah, sementara yang sisanya yang nggak masuk 10 daerah ini, dia uh, masuk ke daerah 2. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Pertama, Francisco ber-NPWP TK2, merupakan warga asal Argentina 4, dan mulai bekerja pada 13 Mei 2024 di PT Alkindo. Jadi untuk kata kuncinya, dia menetap di Indonesia bulan April 2024 pertama. Artinya dia belum menjadi subjek pajak dalam negeri atau belum menjadi subjek pajak sejak Januari. Dia baru menjadi subjek pajak di pertengahan tahun berjalan. Kemudian dia mulai bekerja 13 Mei 2024 dengan kontrak 5 tahun. Oke, kita abaikan dulu kontraknya. Selama bekerja, berarti kan ini adalah subjek kewajiban perpajakan untuk pegawai tetap yang kewajiban subjektifnya dimulai di pertengahan tahun berjalan dan mulai bekerja di pertengahan tahun berjalan. Oke, kalau teman-teman ingat, kalau dia baru memulai kewajiban subjektifnya di pertengahan tahun ataupun kehilangan kewajiban subjektif di pertengahan tahun, maka penghasilannya harus disetahunkan ketika menghitung untuk penghasilan bulan Desembernya. Oke, kita lanjut. Selama bekerja, Francisco mendapatkan gaji senilai 18.800.000 per bulan. Pertama. Kemudian PT Alkindo menanggung premi, ya. PT Alkindo menanggung premi JKK, JKM secara bulanan sebesar 2,5% dan 3% dari gaji. Kemudian Francisco menerima uang lembur senilai sekian pada Juni, Agustus, dan Oktober. Oke, sekarang kita ke komponen penghasilan bruto. Oke ya, di nomor 4. Jadi komponen penghasilan bruto itu pertama ada gaji. Yang paling gampang pasti teman-teman ingat, komponen penghasilan bruto itu ada gaji, ada bonus. Kemudian yang ketiga ada tunjangan. Tunjangan itu masuk ke dalam komponen penghasilan bruto. Kemudian yang keempat ada uang lembur. Bonus, kemudian uang lembur. Kemudian yang kelima adalah THR. Itu ya, untuk komponen pendapatan bruto. Nah, yang kemudian ada, ya kita bisa sebut sebagai anomali di sini. Ada tambahan penghasilan bruto karena JKK dan JKM ditanggung oleh perusahaan. Karena ditanggung oleh perusahaan, dia akan menambah penghasilan bruto dari si Paul Francisco ini. Oke. Kemudian kalau misalkan ini gimana? Kalau misalkan JKK JKM-nya dibayarkan mandiri, itu hanya pengecoh. Oke. Itu hanya pengecoh. Jadi yang masuk ke dalam penghasilan bruto adalah premi JKK, JKM ataupun iuran lain-lain, jaminan kesehatan, kemudian asuransi, AICD, pokoknya yang hubungannya dengan asuransi yang ditanggung oleh perusahaan, dia masuk ke komponen penghasilan bruto.
Oke. Sehingga secara normalnya penghasilan bruto per bulan dari Paul Francisco itu gaji ditambah premi ditambah JKK JKM ya 19.834.000. Kemudian kalau kita lihat untuk penghasilannya di sini ada uang lembur 1.600.000 1.138. Nah ini kemarin teman-teman banyak yang bingung di sini ya di uang lembur ini ya. Ini dikemanakan? Gampang aja, dia masuk ke penghasilan bruto di bulannya. Dia dapat uang lembur di bulan apa? Oh Juni, Agustus, Oktober. Masukin aja di penghasilan bruto Juni, Agustus, dan Oktober. Jadi untuk 434.000 dia ketambahan yang 1.640.000 ini. Begitupun yang Agustus dia ketambahan yang 1.138.000. Nah tarifnya kemarin kan ini tidak di state ya untuk tarif untuk tiap-tiap ter. Nah ini bebas masing-masing dari teman-teman mau menggunakan tarif berapapun tuh silakan. Tapi ya paling gampang kita pakai yang 1% aja ya. Sehingga penghasilan bruto dikalikan dengan tarif efektif PPh 21-nya adalah 100 dari brutonya berapa sih totalnya setahun, tinggal ditambah penghasilan bruto yang setiap bulan itu ditambah dengan penghasilan bruto Desember. Untuk biaya jabatan ini 500.000 per bulan. Nah, di sini ada berapa bulan? Ada 8 bulan. Sehingga maksimal biaya jabatan 4 juta, bukan lagi 6 juta. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan ada nih iuran hari tua, kemudian iuran pensiun, kalau di soal itu ada yang dibayarkan secara mandiri, nanti masuknya ke penghitungan penghasilan neto per tahun, bukan lagi masuk ke penghasilan bruto per bulan. Itu. Jadi nanti kalau ada seperti itu, jangan dimasukkan ke penghasilan bruto per bulan. Tapi itu nanti disisihkan dan kemudian kita gabungkan dalam 1 tahun itu berapa sih yang dibayarkan, baru kita perhitungkan ke penghasilan itu. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita kurangkan penghasilan bruto dengan biaya jabatan, kita dapatkan penghasilan neto setahun 160 juta, kewajiban subjektifnya di tahun berjalan. Penghasilan netonya berarti dibagi 8 bulan untuk mengetahui penghasilan neto per bulannya itu berapa sih. Kemudian dikalikan 12 untuk disetahunkan. Setelah disetahunkan, dikurangi dengan PTKP. PTKP TK2 63 juta, PKP-nya 177 juta sekian. Baru kita hitung untuk PPh terutangnya secara progresif 5-15%. Oke, setelah kita kalikan dengan tarif progresif, kita dapat untuk PPh terutangnya 20 juta. Kemudian kita kembalikan disetahunkan. Kita kembalikan ke settingan asal, ke settingan 8 bulannya. Gitu kan. Karena kan dia kerjanya cuma 8 bulan. Masa dikenain pajak? Untuk tahu PPh terutang per bulannya berapa. Baru dikalikan 8 bulan.
karena dia bekerja 8 bulan. Sehingga untuk PP atau kemudian yang sudah dipotong setiap bulan tuh total berapa? 1.443.000. Nah, itu baru dikurangin 13 juta dikurangi 1.443.000 sehingga didapatkanlah untuk PPh terutang Desember 12 juta. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang nomor 5. Siswandi merupakan seorang manajer keuangan. Ini ya, TK2. Merupakan seorang manajer keuangan. Bekerja di PT Semesta Raya. Siswandi mulai bekerja 1 Oktober 2024. Gaji 18.500.000 per bulan. Dan membayarkan gajinya. %3 dan 2% dari gaji. Nah, kemudian ada nih iuran JHT ditanggung perusahaan. Nah, ini cuma pengecoh ya, teman-teman. Kalau dibayarin perusahaan, dia tidak masuk ke dalam hitungan. Siswandi menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk sumbangan keagamaan. Sumbangan keagamaan sifatnya wajib 500.000 per bulan. Oke, kita lihat ke nomor 5. Pertama, kita harus lihat perhitungan per bulannya. Pertama, pendapatan bruto. Tadi ya, komponennya apa aja? Gaji, terus premi yang dibayarkan ke asuransi apapun lah itu yang bukan hubungannya dengan dana pensiun. Baru kita tambahkan sehingga pendapatan brutonya per bulan adalah 19.425.000. TK2 ini sama seperti tadi, PTKP-nya TK2. Tapi untuk ini sebenarnya nggak perlu terlalu memperhatikan PTKP karena tidak di state tarif efektifnya. Sehingga itu sesuai kreasi teman-teman, mau pakai tarif efektif berapapun pasti akan dibetulkan. Yang penting perhitungan penghasilan bruto sampai ke bawahnya tuh benar. Oke, penghasilan brutonya 19.425.000 dikalikan 1% tarif efektif PP 21-nya Rp194.250. Setelah itu penghasilannya diakumulasi adalah 58.275.000. Oke, penghasilan setahunnya. Kemudian ada biaya jabatan. Biaya jabatan karena dia bekerja 5 bulan, bekerja 3 bulan, maka 500.000 dikalikan 3. Berarti maksimal 1.500.000. Nah, baru nih ada iuran pensiun dibayar sendiri. Nah, iuran pensiunnya kan 0,5% dari gaji. Ini ya, 0,5% dari gaji. Nah, untuk iuran pensiun yang dibayar sendiri baru kita akumulasikan di sini, bukan di perhitungan bulanan. 0,5% dari gajinya 18.500.000. Nah, dikalikan 3 karena total bekerja dia 3 bulan. Oke. Kemudian sumbangan keagamaan. Nah, ini diakumulasinya di sini. Di perhitungan bulan Desember, bukan di perhitungan tiap bulan. Nah, karena dia membayar 500.000 per bulan dan total dia bekerja adalah 3 bulan, maka 500.000 dikalikan 3. 1.500.000. Untuk PTKP-nya TK2. Sehingga dia tidak ada kewajiban untuk membayar PPh. Karena apa? Karena penghasilannya masih di bawah PTKP. PKP-nya
minus. Nah, kalau minus kita anggap PPh terutangnya adalah 0 rupiah. 0 rupiah, maka dia mengalami lebih bayar. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 6. Bu Ana ber-NPWP sejak 1 Maret 2020. Bu Ana adalah pegawai pada PT Sejahtera. Gaji Bu Ana 8.730.000 per bulan. Pak Doni, suami Bu Ana, ber-NPWP sejak 1 Agustus 2022, bekerja sebagai akuntan di PT Indonesia dengan gaji 16.488.000 rupiah per bulan. Mereka bekerja dan berdomisili di kota Surabaya. Mereka memiliki 2 orang anak usia 3 dan 5. Oke, 2 orang anak. Hitunglah besarnya PPh terutang jika ada untuk Bu Ana dan Pak Dono saat memiliki NPWP. Bu Ana punya NPWP, Pak Doni juga punya NPWP. Artinya dia melakukan mekanisme MT, memilih terpisah. Nah, untuk menghitung PPh yang terutang untuk Bu Ana dan juga Pak Doni, ingat harus kita gabungkan dulu penghasilan bruto Bu Ana, penghasilan neto Bu Ana, dan juga penghasilan neto Pak Doni. Penghasilan neto Bu Ana dikali 2. Oke. Dan jangan lupa dikurangin dengan biaya jabatan. Biaya jabatannya berapa? 6 juta maksimal. Sehingga penghasilan neto Bu Ana adalah 99.522.000. Oke. Jadi untuk menghitung ini jangan langsung digabungkan ya. Gaji dikalikan 12 kemudian langsung digabungkan dengan penghasilan Pak Doni. Tapi dihitung dulu biaya jabatannya berapa sehingga kita dapatkan penghasilan netonya itu adalah gajinya dikurangi dengan biaya jabatan. Baru deh kita gabungkan penghasilan neto keduanya antara Bu Ana dan Pak Doni. Gitu. Pak Doni atau Pak Dono ya ini. Yang di terakhir ini Pak Dono. Oke, total penghasilan netonya itu penghasilan neto Bu Ana ditambah dengan penghasilan neto Pak Dono. Kemudian PTKP-nya, nah karena kita masih menghitung I, itu ya ada status I. Jadi bukan cuma K2 tapi ada KI2. Artinya kalau K2 kan 67.500.000 ditambah lagi dengan 54 juta sehingga hasilnya adalah 121.500.000. PKP-nya adalah 169.878.000. Baru deh kita progresifin 5%, 15% sehingga didapat PPh terutangnya 5% kali 60 juta, 3 juta, kemudian sisanya 169 juta kurangin 60 juta kan 109 juta, dikalikan 15% dapat 16 juta. Kita total untuk PPh terutangnya adalah 19.481.000. Dan jangan lupa untuk PPh terutang, ini PPh terutang dari penghasilan gabungan antara Bu Ana dan Pak Dono.
Nah, ini kan masih gabungan. Nah, sementara kalau memilih terpisah itu pelaporannya masing-masing, kewajiban ininya membayarnya juga masing-masing. Nah, berapa sih yang menjadi jatahnya Bu Ana dan berapa yang menjadi jatahnya Pak Dono dari PPh terutang ini? Ya, nggak mungkin dong langsung dibagi dua. Kan pendapatannya beda nih. Gedean Pak Dono kan. Pak Dono penghasilannya 16 juta. Bu Ana penghasilannya 8 juta. Jadi nggak mungkin langsung dibagi dua. Karena ya masa yang penghasilannya lebih gede Pak Dono tapi PPh-nya sama gitu kan. Kan nggak adil. Maka ini diproporsikan. Diproporsikan. Nah, proporsikannya apa? Dengan apa? Penghasilan neto Bu Ana dibandingkan dengan total penghasilan neto keduanya, baru dikalikan dengan PPh terutang. Seperti itu. Dan untuk Pak Dono pun sama. Penghasilan netonya Pak Dono dibandingkan dengan total penghasilan neto keduanya dikalikan dengan PPh terutang. Sehingga itu yang menjadi PPh terutangnya Pak Dono dan juga PPh terutangnya Bu Ana. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kak, maaf itu untuk biaya jabatannya tuh dia perlu dikali 10 bulan atau enggak ya, Kak? Gimana? 10 bulan? Iya, biaya jabatannya. 10 bulan. Itu dari Maret. Oh, wait. Maret. Yang Bu Ana. Enggak, ini maksudnya 1 Maret 2020. Kan ini 2024 nih. SPT tahunan 2024. Artinya kan Bu Ana ini sudah punya NPWP dari lama. Bukan baru punya penghasilan Maret 2020. Dia Januari 2024 udah punya ini ya. Penghasilan. Berarti untuk biaya jabatannya juga bukan 10 bulan, tapi tetap 12 bulan. Oh. Ya, terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kak mau izin nanya, berarti kalau dia tuh informasinya dua-duanya punya NPWP, walaupun nggak dijelasin MT atau yang lain-lainnya tuh udah pasti memilih terpisah gitu ya, Kak? Betul. Karena kan kewajiban kalau masing-masing punya NPWP kan masing-masing harus lapor juga gitu. Pasti memilih terpisah itu. Karena kalau Oke, terus sorry Kak. ya gimana? Lanjut. Ada pertanyaan lagi? Kak maaf, mau konfirmasi juga, berarti kalau di soal nggak ada informasi apapun cuman dikurangin biaya jabatan doang ya, Kak? Iya, betul. Tapi harus dipastikan ya, kalau biaya jabatan itu untuk karyawan. Gitu. Oke, makasih Kak. Oke. Silakan. Kak, aku mau tanya yang nomor 3. Itu berarti informasi terkait rugi fiskal tahun sebelumnya itu nggak dipakai ya, Kak? Enggak, itu cuma pengecoh. Karena untuk menghitung NPPN pure omsetnya saja. Tanpa dikurangi beban, tanpa dikurangi kerugian. Gitu. Oke, Kak. Terima. Oke, silakan. Aku mau nanya buat nomor 3 sama nomor 4 sama nomor 5, Kak. Itu kan kalau di nomor 4 itu disetahunkan dulu ya penghasilan netonya ya. Itu kan disetahunkan dulu, sedangkan di nomor 5 itu enggak. Buat tahu yang disetahunkan yang mana sama nggak disetahunkan yang mana tuh gimana ya, Kak? Yang tadi udah aku bilang ya, kalau yang disetahunkan itu
kewajiban subjektifnya baru ada di pertengahan tahun atau hilang di pertengahan tahun. Nah, kita lihat. Ini kan orang Argentina nih. Dia baru menetap di Indonesia bulan April. Artinya dari Januari sampai Maret, dia belum menjadi subjek pajak di Indonesia. Dari Januari sampai Maret. Dia baru menjadi subjek pajak pada PIV-nya di pertengahan tahun. Oke. Nah, sekarang kita lihat Siswandi. Siswandi ini dia ber-NPWP gitu. Dia ber-NPWP, artinya di sini kita melihat bahwasanya sebelumnya dia tuh sudah punya NPWP tapi dia belum kerja, masih nganggur gitu. Dia baru mulai kerja di perusahaan pada 1 Oktober. Jadi kewajiban subjektifnya sebenarnya sudah dari Januari nih, ya kan? Pun dia tidak punya NPWP, kalau dia orang Indonesia, dia kan mulai kewajiban subjektifnya dari lahir, gitu ya, dari lahir. Artinya dari dia lahir sampai dia umur bangkotan gini kan udah menjadi subjek pajak. Berarti dari Januarinya itu juga sudah menjadi subjek pajak. Berbeda dengan orang luar negeri ini. Orang luar negeri dia baru memulai kewajiban subjektifnya kalau dia menetap di Indonesia. Seperti itu. Oke, Kak, terima kasih. Oke. Udah cukup? Udah nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, aku mau ini ya. Aku mau sedikit memberikan materi untuk besok. Sebenarnya kalau materi besok aku kurang tahu apakah ada perubahan dari soal yang aku ajukan seperti UTS yang sebelumnya. Tapi semoga aja enggak ya. Nah, ini aku ada beberapa soal. Nah, pertama mungkin aku minta untuk dijawab secara lisan aja. Perlakuan perpajakan tadi ya, kalau misalkan seorang anak yang masih belum 18 tahun punya penghasilan, kewajiban perpajakannya seperti apa? Ditanggung ayahnya, Kak. Oke, dia diperhitungkan dengan penghasilan ayahnya, kemudian dihitung juga dengan penghasilan ayahnya. Nah, kalau dia kan berpenghasilan nih anaknya, apakah dia wajib pajak? Enggak, Kak. Bukan, Kak. Oke. Kemudian kalau gini, ada suami yang kemudian dia tidak punya penghasilan, suaminya nganggur lah, terus istrinya yang bekerja. Nah, istrinya bekerja, kemudian istrinya ini minta surat keterangan tidak berpenghasilan untuk suaminya dan kemudian dilaporkan ke tempat kerjanya. Perlakuan perpajakannya seperti apa? Yang jadi WP tuh istrinya, Kak. Yang jadi ya betul. Tapi ini ya diperjelas, karena kalau cuma menjadi WP ketika suaminya masih bekerja pun istrinya juga menjadi WP kalau istrinya juga bekerja gitu.
Nah, suaminya itu ketika dia tidak bekerja, maka status PTKP-nya dialihkan ke istrinya. Seperti itu. Dialihkan ke istrinya. Kemudian PTKP-nya dialihkan ke istrinya dan yang memiliki tanggungan, memiliki daftar tanggungan adalah istrinya. Seperti itu. Oke, lanjut. Kalau misalkan ada ini ya, hibah, misalkan hibah aset ke adik, seperti itu. Itu dikecualikan dari objek pajak nggak? Kalau hibahnya ke adik? Enggak, Kak, karena nggak lurus 1 derajat. Ya, betul. Jadi, kalau hibahnya tidak lurus 1 derajat, maka dia terkena ini ya, terkena pajak. Artinya dia tidak dikecualikan dari objek pajak. Kemudian kalau misalkan ada warisan, jadi seseorang meninggal, terus dia masih punya warisan. Sebelum warisannya itu dibagi, status harta itu sebagai apa? Objek pajak, Kak. Objek. Subjek pajak, Kak. Iya, betul. Dia dianggap sebagai subjek pajak yang menggantikan orang yang meninggal. Nah, kalau hartanya dibagikan, warisan itu dibagi-bagikan, warisan itu kena pajak nggak? Enggak, Kak. Oke, betul. Dia tidak terkena pajak. Atau dia dikecualikan dari objek pajak. Oke, itu gampang ya. Kemudian kita bahas lagi nih deductible expense. Beban-beban yang boleh diakuin. Beban-beban yang boleh diakuin kayak sumbangan ke misalkan ke parpol. Boleh nggak dibebankan? Nggak boleh, Kak. Nggak boleh. Kalau misalkan ke ormas kayak Pemuda Pancasila gitu, boleh nggak dibebankan? Enggak kayaknya, Kak. Iya, nggak boleh. Kecuali kalau misalkan kita sumbangan ke lembaga keagamaan. Ada ormas keagamaan yang sudah disetujui pemerintah, kita memberikan sumbangan keagamaan. Tapi kalau misalkan ormasnya kayak Pemuda Pancasila, kayak ya you know what I mean gitu. Ormas-ormas seperti itu tidak boleh. Oke, kemudian kalau misalkan dia ini perusahaan dagang, terus dia ada harga pokok penjualan, itu boleh dibebankan nggak? HPP boleh dibebankan nggak? Kira-kira? Nggak boleh kayaknya, Kak. Boleh. Jawabannya boleh dong. Ya kan? Karena HPP itu kan berhubungan sama usaha langsung. Gitu. Tapi kalau HPP itu nanti ada peraturannya tersendiri ya. Jadi ada agak strict HPP itu. Jadi biar tidak dipermainkan. Tapi secara alaminya HPP itu boleh dibebankan. Oke. Kemudian beban pemeliharaan gedung misalkan. Itu boleh dibebankan nggak? Boleh, Kak. Boleh.
pemeliharaan gedung ada nggak yang nggak boleh dibebankan? Kalau dicampur sama kebutuhan pribadi gitu mungkin Kak. Ya, betul. Jadi kalau misalkan dia digunakan untuk kebutuhan pribadi yang tidak ada hubungannya sama usaha, dia nggak boleh dibebankan. Denda pajak boleh dibebankan? Gak boleh, Kak. Nggak boleh. Zakat boleh dibebankan? Enggak, Kak. Boleh, Kak. Boleh, Kak. Zakat itu boleh dibebankan. Kemudian ada beban sumbangan pendidikan. Sumbangan pendidikan boleh nggak? Nggak boleh Boleh Kak. kalau lembaga pendidikan. Boleh. Boleh. Jadi beban sumbangan pendidikan itu boleh. Boleh dibebankan. Nah, kalau misalkan sumbangan infrastruktur untuk kesenian, boleh nggak dibebankan? Boleh, Kak. Boleh kalau sanggar tari gitu, Kak. Oke, boleh. Oke, aman ya. Untuk yang deductible expense. Nah, sekarang kalau misalkan tadi NPPN maksimal lapornya, ada yang mau tanya? Siapa? Kak izin tanya, tadi kakak kan ada sebut ormas-ormas yang telah disahkan oleh pemerintah. Apakah itu contohnya, aku sebut aja Kak, maksudnya kayak semisal kayak kita menyumbang ke NU atau Muhammadiyah gitu Kak, atau bagaimana Kak? Jadi kalau kita menyumbang ke NU misalkan, tapi kita lihat juga ya tujuan sumbangan itu untuk apa? Apakah hanya sekedar sumbangan ataukah ada tujuan? Nah, kayak misalkan tujuan pendidikan seperti itu boleh dibebankan. Tapi kalau misalkan hanya sumbangan dalam arti ya sudah kita menyumbang tanpa ada tujuan spesifik seperti itu tidak boleh. Seperti itu. Oke Kak, terima kasih banyak. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kak, maaf, agak bingung di yang sumbangan itu soalnya kalau di catatan PPT kayaknya sumbangan itu masuknya ke yang nggak dibebanin. Jadi kalau yang dibebanin itu sumbangan apa aja ya, Kak? Gimana? Untuk sumbangan itu apa aja ya, Kak, yang boleh dibebanin? Soalnya yang di PPT itu kayak nggak dibebanin gitu tulisannya. Oke, di PPT mana? Aku lupa, Kak, tapi kayaknya PPT yang buat ASIS gitu deh. Soalnya aku cuma lihat dari catatan doang PPT-nya yang mana. Sebenarnya sumbangan itu sebagian boleh dibebankan, sebagian nggak boleh dibebankan, tergantung tergantung peruntukannya. Nah, untuk melihat sumbangan apa aja yang boleh dibebankan itu bisa dilihat di PP 93 tahun 2010. PP 93 yang pernah aku bagikan di drive ASIS. Nah, di PP 93 itu ada beberapa sumbangan-sumbangan yang boleh dibebankan. Contohnya apa? Sumbangan penanggulangan bencana nasional. Kalau bencananya bukan bencana nasional gimana? Kayak bencana Semeru gitu. Bencana Semeru itu kan ya bencana tapi bukan bencana nasional. Nah, kalau kita ngasih sumbangan itu nggak boleh dibebankan. Tapi kalau bencana nasional kayak COVID-19 itu boleh dibebankan. Kemudian ada sumbangan penelitian pengembangan Litbang. Teman-teman riset
Kemudian kalau ada sponsor-sponsor untuk disertasi dan lain sebagainya itu boleh. Kemudian ada sumbangan fasilitas pendidikan. Ada sumbangan pembinaan olahraga, kemudian biaya pembangunan infrastruktur sosial. Itu sumbangan-sumbangan yang boleh dibebankan. Nah, yang di luar dari sumbangan-sumbangan itu tidak boleh dibebankan. Itu ya. Gimana? Kak, izin bertanya, untuk yang bencana nasional, berarti kalau bencananya hanya menimpa di suatu daerah, kayak misalkan tsunami Aceh, kalau kita nyumbang itu nggak bisa dibebanin ya, Kak? Nggak bisa. Jadi siapa sih yang menentukan sebuah bencana itu sebagai bencana nasional? Ya presiden. Kalau presiden menetapkan peraturan pemerintah ataupun keputusan presiden, kepres itu ya, sebuah bencana itu sebagai bencana nasional, maka dia akan tergolong sebagai bencana nasional. Tapi kalau tidak diterbitkan sebuah aturan apapun yang menyatakan sebuah bencana itu bencana nasional, maka dia bukan merupakan bencana nasional. Kak, berarti ini tuh yang ini bukan sih Kak, yang impact sosial luas itu berarti dibebanin, tapi yang impact sosial kecil nggak dibebanin, itu bukan sih Kak? Kurang lebihnya seperti itu, tapi balik lagi kita harus ada dasar hukumnya. Seperti itu. Oke Kak, makasih. Oke. Next, untuk NPPN maksimal tadi untuk melapor ke DJP tanggal berapa? 3 bulan di tahun pajak, Kak. Berarti akhir Maret di awal tahun pajak. Nah, kalau misalkan dia terlambat melaporkan, dia dianggap menggunakan pembukuan. Nah, penghasilan itu kalau menggunakan NPPN, menghitungnya adalah omset dikalikan dengan tarif NPPN. Kalau 10 daerah itu kan 10 daerah provinsi itu daerah 1, kemudian untuk ibu kota provinsi yang tidak masuk daerah 1 akan masuk ke daerah 2. Nah, di Pulau Jawa itu 2 ibu kota yang tidak masuk ke dalam 10 ibu kota provinsi adalah Serang dan juga Jogja. Sisanya masuk ke 10 ibu kota provinsi. Ingat ya, Serang sama Jogja itu tidak masuk ke dalam 10 daerah provinsi tingkat pertama. Oke, kalau menghitung NPPN, maka dia tinggal mengalihkan omset dengan tarif NPPN-nya. Nah, kalau kita mencari NPP, kalau dia tidak boleh menggunakan NPPN, maka dia menggunakan sistem pembukuan yang kayak gimana tuh? Yang omset dikurangi dengan beban fiskal. Ingat ya, beban fiskal. Tidak boleh dikurangi dengan beban komersial. Karena yang diakui secara perpajakan adalah beban fiskal. Setelah dikurangi dengan beban fiskal, maka kita dapat penghasilan itu. Dan kalau ada gimana? Yang dimaksud beban fiskal tuh beban usaha, Kak? Atau laba fiskal tahun sebelumnya gitu, Kak? Kerugian fiskal tahun sebelumnya atau laba fiskal tahun sebelumnya? Oh, beda. Jadi kan tadi ya ada beberapa beban-beban yang boleh diakui, deductible expense, sama beban-beban yang tidak boleh diakuin, non-deductible expense. Nah, beban-beban yang tidak boleh diakuin itu tidak menjadi perhitungan beban fiskal. Jadi kalau misalkan beban komersialnya 9 miliar, ternyata ada 1 miliar nih beban yang dia itu sumbangan ke parpol. Ini nggak boleh diakuin. Artinya
untuk beban fiskalnya harus dikeluarin nih yang 1 miliar. Berarti 9 miliar dikurangi 1 miliar, beban fiskalnya adalah 8 miliar. Seperti itu. Itu konsep beban fiskal. Nah, nanti kalau ada kerugian fiskal itu gimana? Itu juga mengurangi penghasilan itu. Tapi dia tidak mengurangi laba fiskal. Jadi berbeda ya. Nanti ada laba fiskal, nah nanti ada penghasilan netonya. Laba fiskal itu kalau tidak ada kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya, maka ya si laba fiskal itu yang menjadi penghasilan neto. Tapi kalau ada kompensasi kerugian, maka laba fiskal dikurangin dengan kompensasi kerugian, maka akan menghasilkan penghasilan neto. Itu rumusnya. Gimana? Permisi Kak, izin mengkonfirmasi. Jadi kalau misalkan nyari PKP di NPPN itu omset dikali tarif aja kan? Maksudnya nggak dikurangin kerugian sama laba fiskal itu. Nggak boleh. Nggak boleh dikurangin beban, nggak boleh dikurangin kompensasi kerugian. Pure omset dikalikan tarif NPPN. Gitu aja. Nah, terus maaf Kak, aku belum paham yang tadi Kakak jelasin yang laba fiskal ditambah kompensasi kerugian gitu Kak. Boleh tolong dijelasin nggak Kak? Oke, bentar ya. Mungkin aku lebih gampang kalau pakai Word. Oke. Jadi contoh dia beban akuntansi, beban komersial itu beban akuntansi. Beban komersial atau akuntansi contohnya 10 miliar. 10 miliar. Ternyata dari beban komersial itu ada beban untuk sumbangan parpol. Sumbangan parpol berapa? Misalkan 1 miliar. Maka untuk menemukan laba fiskalnya, laba yang boleh diakui secara perpajakan, kita harus mengurangi si laba komersial ini dengan beban-beban yang tidak boleh diakui. Dikurangin dengan beban-beban yang tidak boleh diakui. Sehingga untuk beban fiskalnya adalah 10 miliar dikurangin dengan 1 miliar. Sehingga beban fiskalnya adalah 9 miliar. Nah, kemudian ternyata ada kompensasi kerugian. Tahun lalu misalkan rugi 2M misalkan. Dia rugi 2M sehingga untuk penghasilan neto dia mengurangi beban fiskalnya 9 miliar itu dikurangin dengan kompensasi kerugian.
Sehingga untuk penghasilan netonya menjadi 7 miliar. Seperti itu kurang lebihnya. Jelas nggak? Gimana? Kak izin tanya, kalau semisal itu kan kasusnya kalau ada rugi fiskal tahun kemarin. Kalau ada laba fiskal tahun kemarin berarti nggak ngaruh apa-apa ya Kak berarti? Nggak ngaruh apa-apa. Gimana? Kak, maaf, aku mau tanya yang lain sih, bukan yang itu. Jadi aku agak bingung di bagian yang harus lapor 3 bulan itu. Itu tuh untuk badan yang mana ya Kak? Soalnya bukannya kalau dia kurang dari 4,8 itu emang otomatis pencatatan ya Kak? No, pencatatan itu harus lapor. Gitu. Dan Oh, yang boleh menggunakan pencatatan itu orang pribadi. Oh, jadi OP kalaupun dia kurang dari 4,8 tapi dia nggak melapor itu bisa jadi pembukuan gitu ya Kak? Kalau dia menjalankan usaha, dia nggak lapor pakai NPPN, dia dianggap melakukan pembukuan seperti itu. Oke, makasih Kak. Oke, gimana? Kak, aku mau nanya ini, bukannya NPPN itu khusus pencatatan ya Kak? Atau kebalik? Iya betul. NPPN itu khusus pencatatan. Tapi untuk menggunakan NPPN itu harus melapor. Karena NPPN dengan pencatatan itu satu paket. Kenapa satu paket? Karena di dalam pencatatan kita nggak mencatat namanya beban-beban. Kita cuma mencatat omset aja. Nah, sementara kan kalau omsetnya kita tahu tapi kita nggak tahu labanya berapa, kita kan nggak bisa menentukan penghasilan netonya kan. Karena kita nggak tahu labanya. Jadi untuk mengetahui penghasilan netonya kita pakai NPPN. Jadi NPPN dan pencatatan itu satu kesatuan. Orang kalau melakukan pencatatan, otomatis dia menghitung perpajakannya menggunakan NPPN. Seperti itu. Dasar logikanya seperti itu. Gimana? Sorry masuk, berarti kalau misalkan usahanya itu badan usaha, dia bukan perorangan, dia omsetnya kurang dari 4,8, dia tetap pakai pembukuan ya Kak, walaupun dia nggak lewat 3 bulan. Dia wajib pembukuan. Yang punya privilege buat pakai NPPN secara secara legal istilahnya itu cuma orang pribadi. Gitu. Gimana, masih bingung atau enggak? Oke. Oke, itu ini ya untuk NPPN. Kemudian kalau PPh 21. Nah, kalau ada bonus atau lembur kayak tadi tuh jangan bingung ya. Dia ditaruh di mana? Gabungkan dengan penghasilan bruto di bulannya. Dia dapat penghasilan di bulan apa? Dia gabungkan dengan penghasilan di bulan itu. Contoh kalau misalkan dia dapat THR
THR-nya bulan Juni misalkan, dibayarkan di bulan Juni, maka penghasilan brutonya di bulan Juni itu ditambah dengan THR. Jadi untuk bulan Juni ada gaji, kemudian ada premi-premi, sama ada THR. Nah selain Juni, berarti ya cuma gaji sama premi-premi aja. Gitu. Dan ingat ya, kalau kita menghitung PPh 21, perempuan itu PTKP-nya selalu TK 0 kalau menghitung PPh 21. PPh 21 perempuan tidak menggunakan status kawin dan kemudian ada tanggungan. Statusnya selalu TK 0 kalau menghitung PPh 21. Kecuali kalau yang kasusnya suaminya itu tidak bekerja. Ya gimana? Kak, mau nanya kalau misalkan ini NPWP-nya pisah gitu, tapi si istrinya kan harusnya kan TK 0, tapi dia menanggung ibunya gimana? Jadi TK 1 atau TK 0 ya, Kak? Tetap TK 0. Karena yang boleh menanggung itu hanya suami. Dan ketika kita melakukan pisah harta atau memilih terpisah, bukan otomatis tanggungan yang sebelumnya maksimal 3 jadi maksimal 6. Itu enggak. Tanggungannya tetap maksimal 3. Dan yang boleh menanggung itu suami. Sementara istri itu tidak menanggung siapapun. Seperti itu. Izin masuk kayak Kak. Kalau misalkan ibunya si istri itu tetap ditanggung suami ya, Kak? Makanya kan di dalam perpajakan kan peraturannya adalah orang tua, saudara ataupun semenda. Kenapa ada semenda seperti itu? Ya biar dia masuknya ke PTKP-nya suami, bukan ke PTKP istri. Seperti itu. Kalau misalkan bukan PHMT, tapi dia emang bercerai sesuai keputusan hakim gitu, Kak. Tapi boleh kan, Kak, selain TK 0 yang si istrinya itu? Nah, kalau bercerai beda lagi. Artinya kan dia statusnya bukan lagi menikah. Itu. Kalau TK, dia bisa menanggung TK 1, TK 2. Tapi kalau sudah menikah, tanggungan si istri akan dialihkan ke suami. Seperti itu. Contoh awalnya suaminya TK 0 kan. TK 0. Kemudian istrinya TK 1 karena nanggung ibunya. Kemudian mereka menikah. Nah, sekarang berbalik. Suaminya jadi K1, menanggung mertuanya atau orang tua istrinya. Sementara istrinya berubah menjadi TK 0. Seperti itu. Gitu. Oke, ada lagi? Aku mau izin tanya, kalau tadi yang buat suaminya itu nggak berpenghasilan itu, yang melakukan pelaporan berarti istrinya doang ya, Kak? Iya, betul. Oh, berarti di SPT tahunannya nggak ada lampiran apapun tentang suaminya juga ya, Kak? Nggak ada. Oke, makasih. Jadi istilahnya ya yang menjadi kepala keluarga itu jadi si istrinya gitu. Oke. Terus terus ini ya, kalau misalkan suami bekerja, kemudian istri juga bekerja, tapi dia menjadi pegawai di satu pemberi kerja, kemudian istrinya nyambi pengusaha gitu. Sesuai dengan yang arahannya Bu Devi kemarin, apa yang dijelaskan oleh Bu Devi, kalau dia menggabungkan NPWP-nya, maka untuk yang penghasilannya dari dia bekerja di satu pemberi kerja itu akan dianggap final.
Tapi untuk yang penghasilan dari usahanya itu digabungkan dengan penghasilan suaminya, baru kemudian dihitung PPh terutangnya, nanti suaminya yang akan membayar. Tapi kalau misalkan mereka pisah harta ataupun memilih terpisah, maka perhitungannya sama seperti tadi. Dan kemudian untuk penghasilannya yang dari satu pemberi kerja ini tidak lagi menjadi final, tapi harus diperhitungkan juga dengan penghasilan dari usaha. Seperti itu. Nangkep ya maksudku ya? Gimana? Kak, izin mengonfirmasi, berarti buat yang tadi yang udah dijelaskan itu, kalau misal penghasilan dari usaha istrinya itu berarti dimaksudkan ke penghasilan suami, walaupun PHMT, gitu ya Kak? Ya, jadi sistemnya kayak tadi ya, yang digabungkan dulu, kemudian baru dipecah. Nah, untuk yang ini yang PHMT, penghasilan dari bekerja sebagai karyawannya itu juga diperhitungkan ulang, jadi tidak dilaporkan sebagai final. Nah, sementara kalau yang dia satu NPWP, penghasilan dari satu pemberi kerja itu hanya dilaporkan sebagai final, sementara untuk yang penghasilan usahanya itu digabungkan dengan penghasilan suaminya. Nah, nanti suaminya yang melaporkan. Seperti itu. Berarti buat yang penghasilan usaha istrinya, kalau semisal PHMT itu ditanggung suami atau tetap di istri ya Kak? Tetap di istri. Oh, Tapi untuk perhitungan PPh-nya kayak tadi, digabungkan dulu dengan suami, dihitung PPh terutangnya, baru PPh terutangnya itu dipecah antara suami dan istri. oke Kak, terima kasih. Gimana? Izin make sure aja ya Kak. Jadi total penghasilan netonya itu ada dari gaji suaminya, gaji istrinya yang dari perusahaan, sama gaji yang dari usaha ya Kak. Kalau PHMT. Kalau misalkan dia nggak PHMT, dia digabung sama NPWP suaminya, dia ditotalin juga nggak tiga-tiganya? Kalau dia satu NPWP, yang digabungin cuma penghasilan suami sama penghasilan usaha dari istrinya. Sementara dari penghasilan dari satu pemberi kerjanya itu dilaporkan sebagai final. Tidak masuk ke perhitungan lagi. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Gimana? Kalau aku tadi masih kayaknya aku agak kelewat dan agak bingung di bagian kalau misal antara istri dan suaminya itu bisa Kak PHMT. Untuk si gaji istrinya itu tetap dihitung biaya jabatannya juga ya Kak? Maksudnya nggak langsung si istrinya gabung sama suaminya, tapi si gaji istrinya harus dikurangin biaya jabatan dulu ya Kak? Iya, kalau PHMT harus dikurangin biaya jabatan. Kalau yang dari karyawan itu ya. Nah, kalau yang satu NPWP karena dia final, dia nggak usah diperhitungkan lagi. Jadi nggak ada biaya jabatan tuh nggak ada lagi. Gitu. Oke, udah aman ya semua ya? Kak, maaf, boleh ACC device aku satunya nggak ya? Soalnya lowbat, Kak. ACC. Wait. Oh, ini Anet sih, adminnya. Oh iya, makasih Kak. Ya, gimana? Kak, izin bertanya, buat yang biaya jabatan tadi itu berarti buat yang apa, PHMT aja berarti ya Kak? Soalnya kalau misal yang Kakak itu ngitungnya langsung gitu ya?
Atau buat yang suami tetap dikurangi biaya jabatan? Gini, biar nggak bingung, biaya jabatan itu cuma untuk karyawan, gitu ya. Pengusaha itu tidak mengenal biaya jabatan. Oke, contoh. Ini kalau kita kakak. Ini aku drag down dulu ya. Untuk penghasilan suami, misalkan suaminya pengusaha nih. Penghasilan netonya misalkan 2 miliar. Kemudian penghasilan istri dari karyawan di satu pemberi kerja, penghasilan netonya 500 juta. Kemudian ada penghasilan istri dari usaha. Misalkan 1 miliar 1 miliar gitu. Penghasilan neto ya. Artinya udah bukan bruto lagi. Nah, sekarang kalau case-nya ini kakak, maka kalau dia kakak, maka penghasilan si istri dari karyawan itu dianggap final. Tapi untuk penghasilan istri dari pengusaha ini, dia akan digabungkan. Gitu. Jadi untuk penghasilan netonya adalah penghasilan netonya 2 miliar ditambah 1 miliar. Sehingga untuk netonya adalah 3 miliar. Gitu. Nah, untuk yang istri dari karyawan, penghasilan sebagai karyawan itu dilaporkan saja sebagai final. Itu untuk kakak. Nah, sementara untuk kalau kakak ini kan dari penghasilan neto, kemudian dikurangin PTKP ya, kurangin PTKP, kemudian dihitung untuk PPh terutangnya, maka nanti ketika sudah didapatkan PPh terutang itu tidak lagi perlu dipecah. Nah, kalau PHMT maka total penghasilan netonya $2 miliar ditambah dengan 500 juta dikurangin biaya jabatan. Kemudian ditambah dengan 1 miliar. Kita anggaplah biaya jabatannya 6 juta tadi ya. Sehingga untuk penghasilan netonya itu 3 miliar 494 juta. Kemudian PKP berarti penghasilan neto dikurangin PTKP. Kemudian PPh terutangnya PKP dikalikan tarif progresif. Nah, PPh terutang suami berarti penghasilan neto suami per total
penghasilan neto dikalikan dengan PPh terutang. Nah, untuk PPh terutang istri, dia penghasilan neto istri per total penghasilan neto dikali PPh terutang. Jadi seperti itu konsepnya. Gimana? Kak izin make sure lagi, kalau semisal di kasusnya kakak itu suaminya karyawan, itu tetap 2 miliar ditambah 1 miliar atau ada biaya jabatannya, Kak? Nah, Nggak ada. kalau dia karyawan, dia dikurangin biaya jabatan tentunya. Oh, Di sini suami karyawan, maka penghasilan netonya 2 miliar kurangin biaya jabatan. Gitu. Jadi biaya jabatan itu untuk untuk karyawan tetap ya, terkhusus. sama izin bertanya kembali buat yang PHMT itu kan sama Kak Halim langsung dijadikan total penghasilan neto. Itu kalau dipecah-pecah itu berarti yang 2 miliar itu punyanya suami, terus yang 1 miliar ditambah yang 494 itu berarti punyanya istri ya, Kak? Betul. Ya, Makasih, Kak. gimana? Kak, maaf mau tanya. Jadi kalau misalkan dia kakak dan istrinya itu dua pemberi kerja, itu PTKP-nya KI tanggungan ya, Kak? Iya, betul. Kalau dia PHMT. Oke, berarti nggak usah diakumulasiin lagi, jadi PKP-nya itu langsung suaminya doang yang laporin ya, Kak? Iya. Oke, makasih, Kak. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi mungkin udah malam ya. Mungkin aku cukupkan. Kita ketemu lagi besok setelah maghrib jam 6. Ya, gimana? Kak, maaf mau tanya, kalau besok itu berarti yang PPh 21 pegawai tidak tetap terus kayak pegawai bebas gitu-gitu masuk nggak ya, Kak? Soalnya aku kemarin nggak masuk di kelas sih. Harusnya enggak sih. Harusnya enggak. Oke, makasih, Kak. Oke, thank you. Untuk asistensi malam hari ini aku cukupkan. Terima kasih semuanya sudah menghadiri. Besok jangan lupa jam 6.15 kita mulai untuk UTS-nya. Silakan membawa folio masing-masing. Jangan lupa alat tulis dan kalkulatornya juga jangan lupa dibawa. Oke, thank you semuanya. Aku akhiri. Selamat istirahat. Selamat